Ketemu lagi nih teman-teman di ibadah anak Gereja Kristus Jawaban. Yuk sama-sama serukan yel-yel kita. Sama-sama dong. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang yuk kita mulai ibadah hari ini. Come on. Shalom adik-adik. Cerah sekali hari ini Kak. Jadi semangat untuk ikut ibadah anak. Ya Kak, harus semangat. Tapi harus semangat di segala situasi ya. Apalagi kita mau memuji Tuhan. Harus semangat. Setuju Kak, kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Ngomong-ngomong Kak, Kakak dari tadi lihat orang itu selalu berpindah-pindah tempat. Kadang di padang, kadang di gua. Emangnya orang ini tidak punya rumah ya Kak? Iya loh, kayaknya juga lihat ya. Ini nggak tahu sih. Udah deh, kita puji Tuhan aja dulu yuk. Kita mau semangat memuji Tuhan nih. Oke Kak Indah, Tuhan bertata di atas pujian segala umatnya. Jika Tuhan hadir, maka setiap orang yang memiliki masalah pasti Tuhan tolong. Seperti orang yang di bawah tadi itu Kak. Iya bener. Makanya adik-adik di rumah, ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Ayo semuanya bersuka cita, kita memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Puji Tuhan, semua sudah memuji Tuhan dengan semangat. Amin. Kak, lihat itu ada pasukan yang sedang mengejar-ngejar orang itu, Kak. Iya ya, dari pakaiannya kayaknya itu raja sama pasukannya deh. Kenapa kejar-kejar ya, kasihan loh. Kakak-kakak lagi ngobrolin apa sih? Kak Andi, tahu nggak siapa sih itu? Oh, itu. Orang-orang itu adalah Daud, Saul, dan pasukannya, Kak Yulia. Tapi kenapa mereka kok mengejar-ngejar Daud? Tata, sebelum kita lanjutin, kita doa dulu Kak. Kak Yulia pimpin doa yuk. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Kak Yuda pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami sungguh bersuka cita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan hati Tuhan juga disenangkan oleh segala puji-pujian kami, dan bisa memberkati kami semua. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan Kak Handi. Biarlah hikmat marifat Tuhan terus atas Kak Handi, dan kami sebagai adik-adik bisa mendengar firman itu dan bisa melakukannya dengan benar dan bisa memberkati teman-teman kami di sekitar kami. Kuasa kegelapan yang hendak mengganggu dalam bentuk dan cara apapun, kami bersatu hati memanggil nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang duduk yang manis ya. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Handi. Iya. Yuk Kak, kita juga mau dengar firman Tuhan nih. Shalom adik-adik di rumah, bertemu lagi dengan Kak Handi. Gimana hari-hari kalian? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Nah, firman hari ini itu akan mengajarkan kepada kita tentang Daud yang lari dari kejaran Saul. Nah, kalian harus ingat akan firman yang dikatakan oleh Kak Ripka minggu lalu. Penasaran? Mari kita lihat video yang satu ini. Saul. Ternyata Raja Saul wajahnya gelisah karena diganggu oleh roh jahat. Akhirnya Raja Saul memerintahkan seseorang untuk mencari orang yang pandai bermain kecapi. Adik-adik di rumah ada yang bisa bermain kecapi enggak? Jangan-jangan ada yang belum tahu kecapi itu apa. Oh no, 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 no. Ini loh adik-adik yang namanya kecapi. Akhirnya ditemukanlah pemuda yang tampan dan juga pemberani. Dia juga pandai bermain kecapi. Nama pemuda itu adalah Daud. Pergilah Daud ke istana untuk menemui Raja Saul. Dan setiap kali roh jahat datang mengganggu Raja Saul, maka Daud mengambil kecapinya dan memainkannya sehingga roh jahat itu pergi. Nah, adik-adik lihat, wajah Raja Saul tidak gelisah lagi, tetapi berseri-seri. Nih wajah sebelumnya. Jadi setiap roh jahat menghampiri Raja Saul, Daud memainkan apanya adik-adik? Memainkan kecapinya. Ding. Sehingga Raja Saul sangat mengasihi Daud. Lama-kelamaan kok Daud selalu mengalahkan musuh yang menyerang ya? Dia mengalahkan Goliat dan tentara orang Filistin. Sehingga dalam perjalanan pulang, Daud disambut oleh orang-orang Israel dan berteriak, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sekali lagi, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa.
Gimana adik-adik? Sebenarnya Daud itu orang yang baik atau tidak? Daud itu adalah orang yang baik. Daud itu menyanyikan pujian kepada Tuhan di saat Saul sedang dirasup setan. Maka dari itu Saul menjadi sembuh. Tetapi saat itu Saul itu teringat akan Daud. Dia iri karena Daud dinyanyikan oleh para orang Israel berlaksa-laksa dia membunuh orang Filistin. Padahal Daud cuma mengalahkan hanya Goliat saja yang pertama kali. Baru Daud ditunjuk oleh Saul untuk menjadi pasukan perangnya. Firman Tuhan hari ini mengenai Daud yang lari dari kejaran Saul, di mana firman hari ini dibaca melalui 1 Samuel 21 sampai pasalnya yang ke-23, di mana saat itu Daud pertama kali lari ke Nob. Dia bertemu dengan Ahimelek, di mana Daud meminta roti kepada Ahimelek, bahwa roti itu adalah roti persembahan yang hanya boleh dimakan oleh para nabi yang melayani Tuhan di sana. Tetapi Daud makan roti itu. Dan yang kedua, Ahimelek memberikan pedang Goliat yang ada di sana kepada Daud sebagai persenjataan yang bisa Daud bawa untuk pergi jauh dari kejaran Saul. Setelah dari Nob, Daud menuju ke Gad, di mana Gad itu adalah kota orang Filistin, di mana Goliat yang pernah dikalahkan oleh Daud itu juga adalah orang Filistin. Maka dari itu orang-orang Filistin itu masih ingat sama Daud, bahwa Daudlah yang membunuh Goliat dan yang mengalahkan semua pasukan Filistin. Akhirnya dibawalah Daud ke raja yang saat itu berkuasa di sana, yang bernama Raja Akis. Di mana Raja Akis bertemu dengan Daud, tapi karena saking takutnya Daud kepada Raja Akis, Daud berpura-pura menjadi orang gila. Daud berpura-pura mengais-ngais pintu kayu yang ada di kerajaan, sehingga Raja Akis pun menyuruh orang-orang Filistin untuk mengusir Daud dari kerajaannya. Setelah dari Gad, Daud pergi ke gua Adulam, di mana di gua ini Daud menemukan pasukan-pasukannya. Apakah pasukan-pasukan Daud itu adalah orang-orang yang hebat? Bukan adik-adik. Pasukan-pasukan Daud itu adalah orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya hutang, orang-orang yang punya banyak masalah. Artinya pasukan Daud ini adalah orang-orang yang terdiri dari para penjahat-penjahat dan juga orang-orang yang bermasalah. Tetapi karena pimpinan Allah Roh Kudus dan hubungan pribadi yang dimiliki Daud kepada Tuhan, di mana Daud itu sering kali berdoa kepada Tuhan, maka semua pasukan-pasukannya itu dapat tunduk kepada Daud, bukan karena kuasa Daud, melainkan karena kuasa Tuhan. Nah, di saat Daud ada di gua Adulam, Abiatar, anak daripada Nabi Ahimelek, yang waktu ini bertemu dengan Daud di Nob, itu pergi menemui Daud. Dia bergabung dengan Daud karena Saul, di mana Saul mendengar kabar bahwa di Nob Daud pernah datang. Akhirnya dibantailah semua para nabi yang ada di sana, karena dirasa oleh Saul bahwa nabi-nabi yang ada di Nob menyembunyikan Daud. Setelah dari gua Adulam, Daud pergi menuju ke kota Kehila. Apa kota Kehila ini? Daud sendiri tidak tahu kota apa itu. Tetapi karena kota Kehila ini dikepung oleh tentara orang Filistin, maka berdoalah Daud kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh Daud ini dan para pasukannya untuk menolong kota Kehila. Sehingga majulah Daud dan pasukannya dan memukul mundur para pasukan orang Filistin itu dari kota Kehila, sehingga Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tetapi karena
orang-orang di Kehila ini punya hubungan dengan Raja Saul, maka diberitahukanlah bahwa Daud ada di kota Kehila itu. Di saat orang-orang di kota Kehila itu mengatakan bahwa Daud itu ada di sana, Tuhan memberitahu Daud di dalam doanya bahwa Daud harus pergi dari kota Kehila, karena nanti orang-orang di kota Kehila akan menyerahkan Daud kepada Saul. Nah, gimana adik-adik firman Tuhan? Kita sudah sampai dari Daud pergi ke Nob, lalu Daud pergi ke Gad, lalu Daud pergi ke Gua Adulam, dan yang keempat Daud pergi ke kota Kehila. Nah, setelah ini kita akan melihat satu tayangan yang berikut ini. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Nah adik-adik, gimana? Di sanalah Daud pergi sampai ke En-Gedi, di mana pasukan Saul dan pasukan Daud itu hanya terpisah antara gua yang dimana Saul waktu ini sedang pergi masuk menuju ke dalam gua. Apa yang ingin dilakukan oleh Raja Saul saat itu? Saat itu Raja Saul sedang pingin BAB. Karena waktu itu belum ada toilet, maka masuklah Raja Saul ke dalam gua. Karena tempat itu adalah tempat yang tertutup. Tapi karena tidak diketahui oleh Raja Saul bahwa di belakang gua itu banyak pasukan Daud dan Daud ada di sana. Akhirnya para pasukan Daud itu berkata kepada Daud, "Rajaku, inilah kesempatanmu. Tuhan memberikan nyawa orang yang mengincar engkau." Maka didekatilah Saul oleh Daud, tetapi karena takutnya Daud kepada Tuhan,
di mana Saul itu adalah orang yang diurapi juga oleh Tuhan. Maka dipotonglah sedikit punca jubah Saul. Karena Daud berpikir, aku akan berdosa kalau aku membunuh orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri saja yang membalaskannya. Maka dipotonglah sedikit punca jubah Saul dan pergilah Daud keluar daripada gua itu. Maka dipanggillah Saul dari luar. Raja Saul! Maka menolehlah Raja Saul, anakku Daud. Saat dikatakan seperti itu, Daud pun berkata, kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Saat dikatakan Daud pada Raja Saul seperti itu, maka sedihlah hati Raja Saul dan berkatalah ia, maafkanlah aku anakku, aku akan membiarkan engkau pergi, aku sudah berdosa. Maka dari itu Saul berjanji kepada Daud bahwa ia tidak akan mengejar. Saul berjanji kepada Daud bahwa dia tidak akan mengejar Daud lagi, karena Tuhanlah yang menolong Daud. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini, di mana inti firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada adik-adik di rumah untuk selalu berdoa kepada Tuhan di saat kita ada masalah dan juga di saat kita diberkati oleh Tuhan. Dan juga kita jangan pernah sekali-kali membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan balaslah kejahatan dengan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Sekian firman hari ini. Kiranya firman hari ini boleh memberkati adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ternyata jahat benar Raja Saul itu ya Kak ya. Untung Daud itu takut akan Tuhan. Jadi dia tidak bisa melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan sebenarnya. Iya benar banget. Pada firman ini Kak Indah juga belajar kalau tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Kak Indah mau tetap melakukan kebaikan. Good, Kak Yulia juga. Adik-adik di rumah mau kan? Siapa yang mau angkat tangannya? Good. Nah, adik-adik di rumah, yuk sekarang kita bangkit berdiri karena sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Adik-adik, ayat hafalan hari ini adalah Roma 12 ayat 21. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayo kita ulang bersama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Halo teman-teman, masih semangat? Masih dong ya. Tadi kita sudah belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Nah, caranya bagaimana? Punya hati yang baik dong ya. Nah, sekarang kita akan buat hati yang cantik-cantik supaya kita selalu ingat untuk berbuat baik. So, ini dia caranya. Diperhatikan ya. I see your face, your
Wah, keren. Teman-teman bisa kan ya buatnya? Minta tolong kakak atau papa mama ya kalau ada kesulitan. Dan share yuk foto dan video keseruan ibadahnya hari ini. Dan sekarang kita lihat yuk keseruan teman-teman di ibadah minggu lalu. Keren banget loh adik-adik di rumah, selalu semangat beribadah walau masih online di rumah. Seperti hari ini, Kandi percaya semua sudah beribadah dengan antusias. Amin. Kak Handi, Ruth juga selalu semangat loh ibadah sekolah minggu. Wah, bagus. Hari ini belajar apa, Ruth? Ruth belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Good job, Ruth. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita berpisah, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kami akan doakan dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, di mana mengajarkan kami untuk selalu berdoa pada Tuhan, berharap pada Tuhan, dan juga tidak membalas kejahatan dan kejahatan, melainkan dengan kebaikan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati pikiran kehidupan kami dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selalu bersuka cita ya adik-adik. Selalu berbuat baik. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.